Moduers, perkenalkan saya Gaby Suartanto sebagai Investment Connoisseur di Moduit. Dan hari ini ada Pak Eri dari Batavia Prosperindo Asset Management yang akan menceritakan sedikit tentang market. Nah, seperti yang kita ketahui di tahun 2023 ini kita sedang mempersiapkan untuk pemilu ya Pak tahun depan. Dan juga kita juga dengar banyak tentang ekonomi global, terutama di negara-negara yang sudah developed countries, itu ekonominya lumayan sudah melambat ya. Nah, untuk Batavia Dana Saham, kira-kira akan memilih saham-saham dari sektor apa nih Pak? Oke, thank you Gaby. Halo Moduers, jadi di tahun 2023, tahun yang katanya akan terjadi resesi global khususnya di negara maju, itu tentunya akan dapat memberikan pengaruh negatif kepada negara kita. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan secara fundamental ekonomi kita masih sangat kuat dan masih sangat strong. Namun yang namanya sentimen itu selalu menular gitu, walaupun sentimen tersebut sebenarnya isu aslinya tidak berhubungan langsung dengan ekonomi kita. Nah, di tengah tahun politik biasanya akan terjadi beberapa peningkatan dan penurunan. Peningkatan tentunya di konsumsi masyarakat karena aktivitas sosialisasi atau kampanye itu bisa meningkatkan belanja rumah tangga atau belanja masyarakat. Namun di sisi lain, proyek-proyek mungkin yang super strategis mungkin akan sedikit tertunda karena ingin mengetahui kebijakan dari pemerintah yang baru. Ya, jadi bisa saling offset lah gitu ya di satu sisi. Nah, untuk strategi reksadana saham seperti biasa di Batavia Dana Saham kita fokus pada pemilihan saham-saham berkapitalisasi besar. Jadi perusahaan-perusahaan yang kita pilih itu memang perusahaan-perusahaan yang fundamentally strong, kinerjanya sudah konsisten dan solid, lalu juga perusahaannya sudah well established. Jadi ibaratnya nih kalau kita bicara kapal, nih kapal yang besar gitu ya. Jadi lebih mampu menghadapi ombak gitu ya. Jadi walaupun kita tidak bisa memastikan kenaikan atau penurunan harga saham, minimal perusahaan yang kita investasikan, yang kita beli, itu perusahaan yang sudah stabil. Jadi setelah badainya berlalu, perusahaannya tetap ada, membukukan kinerja yang baik, yang tentunya menurut kami akan berpotensi mengejar ketertinggalan harga yang mungkin terjadi selama periode yang mungkin kurang bagus ini gitu ya, yang kurang menyenangkan ini. Nah, kalau sektornya sendiri secara spesifik kami merasa big banks, lalu telco, dan juga selected consumer menurut kami adalah beberapa tema yang kami jadikan pilihan ya, minimal di awal tahun ini. Tentunya di luar dari 3 tema yang tadi kita sampaikan, kita selalu secara aktif melakukan bottom up pemilihan saham-saham secara langsung di luar sektornya gitu ya, untuk memberikan tambahan alfa bagi investor-investor Moduit. Nah, Pak Eri, terkait dengan yang tadi udah di-share dengan kondisi ekonomi, untuk Batavia Dana Saham sendiri, apakah ada strategi khusus yang dilakukan untuk menjaga ataupun menaikkan kinerja di reksadana tersebut? Oke, jadi kalau kita lihat di tahun 2023 kan katanya tahun perlambatan ekonomi. Biasanya kalau tahun perlambatan ekonomi secara teori atau secara biasanya historical, sektor-sektor consumer staples itu akan lebih bertahan. Jadi mungkin dibandingkan dengan tahun 2022 yang berbeda adalah kami sudah mulai ngumpulin selective consumer di luar dari 2 sektor yang tadi kita sempat singgung, big bank sama telco, yang kita rasa memang 2 sektor ini resilient. Unsur defensifnya ada, tapi unsur growth-nya juga ada, ya khususnya yang di big banks ya. Sebenarnya secara general, perbankan itu adalah sektor yang sifatnya cyclical. Ya, tapi di Indonesia ini karena khususnya ada 4 bank besar itu ya, ini sudah sangat well established, sangat besar, sangat stable. Ini menjadi saham-saham yang boleh dibilang juga setiap saat bisa diinvestasikan, ya malah menjadi safe haven juga gitu ya. Padahal dasarnya tuh cyclical stock sebenarnya, lucu juga gitu ya. Nah, kalau dari sisi telco kita juga kita melihat inovasi teknologi kan terus berjalan, yang terakhir 5G gitu ya. Jadi business continuity-nya tuh ada gitu ya, dan terus growing dari sisi teknologi. Dan kita juga melihat industrinya terkonsolidasi terus gitu ya. Artinya persaingan kita harapkan tentunya makin lama makin sehat gitu ya, sehingga pelaku industrinya juga bisa growing sama-sama gitu. Dan kita juga sudah dapatkan beberapa news terakhir gitu ya, yang menurut kita di telco sektor itu juga bisa kinerjanya bisa cukup bagus dan resilient di tahun 2023 ini gitu ya. Sebenarnya masih ada beberapa stock pick lainnya atau bottom up
tema bottom up lainnya seperti properti gitu ya, seperti healthcare gitu ya. Tapi mungkin itu kita sifatnya lebih taktikal gitu ya, lebih karena emiten-emitennya juga sebagian lebih kecil gitu ya, sentimennya lebih mudah come and go gitu ya. Jadi tugasnya fund manager itu sebenarnya ya lumayan banyak juga gitu ya. Jadi kalau benar-benar dikelola dengan baik secara aktif ya banyak ya harus dipantau gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk Batavia Dana Saham. Oke. Nah, kalau di Batavia kan juga ada versi syariahnya ya untuk reksadana sahamnya. Nah, untuk reksadana tersebut apakah ada another kind of strategy atau gimana, Pak? Iya, jadi kalau reksadana syariah ya, reksadana saham syariah khususnya Gaby di Indonesia, mungkin perbedaan paling besarnya tentunya adalah di sektor perbankan ya. Kenapa? Karena perbankan konvensional di HSG kita itu mungkin kurang lebih 30-35%. Jadi itu tidak bisa diinvestasikan oleh reksadana saham syariah, sehingga gap 30% itu harus kita investasikan di tempat lain. Nah, di tempat lain ini kalau yang kita pilih itu lebih banyak di consumer dan juga di base material. Lebih ke, kalau saya boleh kasih bocoran sejuta umat ya, mungkin lebih ke komoditas metal kali ya. Karena ada story juga sih sebenarnya di sana ya. Ada story juga, dunia sedang menuju ke renewable energy, ya setidaknya more renewable energy, more sustainable gitu ya. Jadi EV atau electric vehicle salah satu tema yang paling hot di dunia saat ini, dan komponen paling besarnya adalah baterai yang saat ini masih perlu nikel. Ya, nanti kalau teknologi electric vehicle-nya beda lagi ya kita nggak tahu ya. Tapi saat ini nikel itu masih salah satu yang paling utama gitu ya. Jadi kita rasa komoditas metal kedepannya masih cukup menarik gitu ya. Dan ini juga reform story Indonesia yang cukup solid selama beberapa tahun terakhir. Jadi itu yang menemani si consumer staples yang tadi sebagai alokasi pengganti dari big banks yang kita nggak bisa investasikan karena bukan efek syariah. Oke, very interesting ya Pak Eri. Jadi untuk Modwers tadi udah dengar juga dari Pak Eri tentang berbagai sektor yang Batavia melihat sangat menarik di tahun ini. Jadi untuk Modwers yang ingin membeli Batavia Dana Saham dan juga Batavia Dana Saham Syariah, bisa ke apps kami atau juga bisa menghubungi wealth advisor kita di Moduit Beyond.